Sejak zaman dahulu hingga era modern seperti sekarang, para ilmuwan tak henti-henti melakukan penelitian dan menyimpulkan berbagai teori dan hipotesis mereka. Dari beberapa teori yang ada, berikut 5 teori tentang bumi yang telah kami rangkum untuk Anda semua. Teori bumi bulat mungkin yang paling umum, banyak diketahui dan paling dipercaya oleh manusia hingga saat ini. Adapun orang yang paling dikaitkan dengan teori bumi itu bulat adalah Pythagoras yang mengkonfirmasi teori seorang filsuf Yunani kuno Plato. Selain itu, NASA juga merilis foto-foto Computer Generated Imagery atau CGI yang menampilkan bentuk bumi. Selain itu, ada juga keterangan bahwa tak ada teleskop di bumi yang bisa menangkap wujud satelit di langit karena ukuran satelit yang sangat kecil jika dibandingkan dengan planet, bintang, dan benda langit lainnya. NASA pun juga telah merinci perhitungan siklus gerhana melalui 3 unsur utama, yaitu bulan sinodis, bulan nodis atau bulan drakonis, dan bulan anomalistik. Bulan sinodis adalah kurun waktu peredaran bulan hingga kembali ke fase semula selama 29,9 hari. Meski teori bentuk bumi itu bulat cukup jelas dan sangat terperinci, rupanya teori ini dibentangkan oleh para ilmuwan yang mempercayai bentuk bumi bukanlah bulat melainkan datar. Teori ini dipopulerkan oleh komunitas Flat Earth Society yang telah menghimpun beragam fakta ilmiah untuk membantah teori bumi bulat. Flat Earth Society ini menggemparkan dunia sejak tahun 1956 yang digagas oleh pria Inggris Samuel Shenton. Kelompok bumi datar meyakini bahwa foto-foto bumi bulat merupakan rekayasa konspirasi yang telah diatur oleh NASA dan badan pemerintah lainnya. Beberapa teori yang menguatkan Flat Earth Society ini adalah bumi merupakan sebuah piringan di mana kutub utara menjadi pusat sementara kutub selatan berada di pinggirannya. Lalu ada hipotesis terjadinya siang malam yang dijelaskan matahari dan bulan sebagai benda bulat yang berfungsi sebagai lampu sorot penerang bagian berbeda dari planet. Teori tentang bumi selanjutnya adalah time cube yang muncul dari seorang pria bernama John Ray. Pada teorinya ini, ia mengatakan bahwa bumi terdiri dari 4 titik waktu berdasarkan sore, malam, pagi, dan siang. Menurutnya, penjelasan teori paling logis adalah bahwa 4 hari terjadi dalam waktu yang bersamaan dan tak ada hubungannya dengan rotasi bumi. Dengan teori dan hipotesis seperti ini, sama halnya John Ray menyatakan bahwa 1 hari sebenarnya adalah perhitungan untuk 4 hari lamanya. Untuk membuktikan teori 4 titik waktu ini, John Ray pernah mendatangi Massachusetts Institute of Technology yang dinobatkan sebagai universitas nomor 1 di dunia pada tahun 2011. Kala itu ia menantang para profesor di MIT dengan uang sebanyak $10.000 Amerika atau lebih dari 130 juta rupiah jika teori yang dikemukakan olehnya terbukti salah. Namun sayang, pada saat itu tak ada seorang pun profesor yang menerima tantangan dari John Ray yang dianggap tak sepadan dengan waktu yang akan mereka habiskan. Berikutnya ada Fixed Earth Theory atau yang lebih dikenal dengan teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya dan semua benda lain di tata surya mengitari bumi sebagai pusatnya. Model ini menjadi sistem kosmologi predominan pada budaya kuno seperti Yunani kuno, meliputi sistem-sistem terkenal yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Claudius Ptolemeus. Teori seperti ini diperkuat dengan 2 hal, yakni pengamatan bintang-bintang, matahari, dan planet yang nampak berputar mengitari bumi setiap hari sehingga menjadikan bumi sebagai sistem pusatnya. Sementara observasi kedua adalah bumi nampak tidak bergerak dari sudut pandang pengamat yang berada di bumi sehingga bumi berada dalam posisi stabil dan tetap di tempat, dengan kata lain benar-benar dalam posisi diam. Teori geosentrik biasanya dikombinasikan dengan teori bumi bulat oleh para filsuf Romawi kuno dan abad pertengahan. Dan inilah teori tentang bumi yang menempati urutan pertama bintang 5 yang mungkin kebanyakan dari kita semua belum mengetahuinya. Adalah sebuah teori bumi berongga
yang dicetuskan pada tahun 1812 oleh seorang mantan kapten tentara Amerika John Simmons. Kala itu, ia mengemukakan bahwa dunia memiliki cangkang setebal 1287 km dengan pembukaan pada kedua kutub dan beberapa lapisan dalam yang terdiri dari beberapa cekungan. Cekungan inilah yang kemudian diyakini sebagai tempat tinggal makhluk hidup hingga sekarang. Untuk memudahkan hipotesisnya, ia menggambarkan seperti bintang yang terlihat di malam hari juga akan memperlihatkan pekatnya gelap. Inilah yang kemudian dinyatakannya sebagai pusat dari bumi atau dunia. Teori bumi berongga juga muncul kembali di tahun 1906 dalam buku William Reid yang berjudul The Pattern of the Poles yang dianggapnya sebagai cara alami untuk menjelaskan mengapa bumi berbentuk datar di daerah kutub. Selain itu, ia juga meyakini bahwa gunung es dibentuk di dalam bumi dan keluar melalui lubang di kutub dan kemudian muncul di laut. 2 tahun kemudian, yakni pada 1908, teori ini kemudian diperkuat oleh Cyrus R.T. menyatakan bahwa selama ini manusia tidak tinggal di permukaan bumi, melainkan di bagian dalamnya. Di tahun 1905, George Gibson juga menyatakan, jika bumi tak berongga, maka planet yang kita huni tak dapat mempertahankan posisi di luar angkasa yang dinyatakan sangat ringan. Itulah kelima teori tentang bumi versi bintang 5. Terserah Anda untuk mempercayai teori yang mana.